Beberapa anjuran untuk bersabar menahan gangguan. Bersabar dalam menghadapi gangguan atau sikap bermusuhan dari seorang kawan atau kerabat merupakan ujian paling utama bagi akhlak yang baik. Karena itu, barang siapa mengadukan keburukan akhlak seseorang, hal itu menunjukkan keburukan akhlaknya sendiri. Sebab sikap menahan gangguan adalah bagian dari akhlak yang baik. Anas meriwayatkan bahwa pada suatu hari dia sedang berjalan bersama Rasulullah ketika seorang Arabi, seorang Arab pegunungan, mendatangi beliau dari arah belakang, lalu menarik baju mantel beliau yang tebal dengan keras tepinya. Kulihat goresan bekas tepi mantel itu pada leher beliau akibat kerasnya tarikan orang tersebut, kata Anas. Lalu orang ini berkata, "Hai Muhammad, berilah aku sebagian dari harta Allah yang berada di tanganmu." Mendengar itu Rasulullah menoleh kepadanya seraya tersenyum, lalu ia memerintah agar dia diberi sesuatu. Demikian pula ketika orang-orang Quraisy makin keras serangannya terhadap beliau sampai-sampai menyakiti beliau secara fisik. Pada saat itu beliau berdoa. Ini terjadi pada peristiwa Uhud. Allahumma wafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka sungguh tak mengetahui. Karena itulah Allah menurunkan wahyu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia dan agung. Al-Qalam 4. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Ibrahim bin Adam pergi ke suatu tempat di padang pasir dan berjumpa dengan seorang tentara yang menegurnya. "Engkau seorang hamba?" "Ya," jawab Ibrahim. Orang itu bertanya lagi, "Di mana tempat yang dihuni banyak orang?" Mendengar itu Ibrahim menuju ke tempat perkuburan. Orang itu mengulangi lagi pertanyaannya. "Yang saya tanyakan adalah tempat yang banyak penghuninya," jawab Ibrahim. "Itulah pekuburan." Merasa dipermainkan, tentara itu menjadi marah dan memukul kepala Ibrahim dengan sebuah cambuk sehingga menyebabkan terluka dan berdarah. Lalu dikembalikannya ke kota dan berjumpa dengan para pengikutnya. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Tentara itu memberitahu mereka mengenai pertanyaannya serta jawaban yang diterimanya. Orang-orang itu menjelaskan, "Ini adalah Ibrahim bin Adham." Mendengar itu si tentara terkejut dan segera turun dari kudanya, lalu mencium kedua tangan dari kaki Ibrahim sambil meminta maaf kepadanya. Setelah itu beberapa orang menanyakan kepada Ibrahim, "Mengapa Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda seorang hamba?" Jawab Ibrahim, "Dia tidak menanyakan kepadaku hamba siapa Anda. Tetapi dia bertanya, apakah Anda seorang hamba?" Maka aku pun menjawab, "Ya, karena aku adalah hamba Allah. Dan ketika dia memukul kepalaku, kumintakan surga baginya dari Allah." Seseorang dari mereka bertanya, "Mengapa? Bukankah dia telah menzalimi Anda?" Jawab Ibrahim, "Aku tahu bahwa aku akan beroleh pahala karena perbuatannya itu, maka aku pun tak mau bagian yang kuperoleh darinya berupa kebaikan, sedangkan bagian yang diperolehnya dariku berupa keburukan." Suatu ketika Abu Usman Al-Hijri diajak makan oleh seseorang yang sengaja ingin mengujinya. Maka ketika sampai di rumahnya, orang itu berkata, "Tak ada urusanku denganmu." Mendengar itu Abu Usman segera pulang. Tetapi belum begitu jauh dia melangkah, si pemilik rumah memanggilnya kembali. Dia pun menurut, namun ketika sampai di depan rumahnya, orang itu berkata lagi, "Hai Ustadz, pulanglah." Dia pun melangkah untuk pulang, sedangkan si pemilik rumah membiarkannya pergi sebentar, lalu memanggilnya kembali untuk ketiga kali. Abu Usman menurut saja dan kembali mendatangi orang itu. Ketika sampai di depan pintunya, orang itu berkata,
Aku tak punya waktu untukmu." Dan sekali lagi Abu Usman melangkah pulang, tetapi orang itu memanggilnya lagi. Begitulah seterusnya. Berulang kali dia memperlakukan Abu Usman seperti itu. Sementara Abu Usman tidak menunjukkan kekesalan hatinya sedikit pun. Sampai akhirnya sepemilik rumah bersipuh di bawah kedua kaki Abu Usman seraya berkata, "Wahai Ustaz, sesungguhnya aku hanya ingin menguji kesabaranmu. Betapa mulianya akhlak Anda." Maka berkatalah Abu Usman, "Sesungguhnya yang Anda lihat dariku itu tak lebih dari perangai seekor anjing. Apabila dipanggil, dia segera datang. Dan apabila dibentak, dia pun terdiam." Dikisahkan pula, Abu Usman tersebut bahwa pada suatu ketika dia sedang berjalan di sebuah lorong sempit ketika seseorang dari atap sebuah rumah melemparkan sebuah baskom penuh abu di atas kepalanya. Segera dia turun dari tunggangannya dan melakukan sujud syukur, kemudian menepiskan abu dari pakaiannya. Dia pun melanjutkan perjalanannya tanpa mengatakan sesuatu. Beberapa di antara kawan-kawannya berkata kepadanya, "Tidakkah seharusnya Anda memarahi mereka?" Dia menjawab, "Orang yang layak baginya memperoleh hukuman api neraka, lalu diberi keringanan dengan hanya menerima hukuman dengan abu, tidaklah patut baginya untuk marah."